everyone, welcome back onto my channel and this is Sobat Sastra. Yeay. Aku barusan kasih tau Mr. Agis bahwasanya banyak sekali subscribers, bahwa viewers yang nyari Mr. Agis. Sampai DM ke aku nanya Instagramnya Mr. Agis apa, nomor handphonenya Mr. Agis. Wow, sepertinya saya sudah kalah saing dari Mr. Agis. Mister, hari ini ada sebuah video. Thank you so much for coming here again. Thank you for inviting me. Yes, we need you. Ada sebuah video nih, seperti yang kita biasa selalu bilang, bahwasanya Malaysia itu adalah salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Southeast Asia, right? Ya. Dan mungkin nggak sih dengan status tersebut tidak ada pengemis di negara Malaysia? Sepengetahuan aku, negara yang ekonominya terbesar, ekonomi terbaik gitu ya, pasti dekat sekali dengan kemakmuran. Jadi warga negaranya, rakyatnya pasti hidup dengan ekonomi yang baik, keadaan ekonomi yang baik. Kalaupun ada, mungkin jarang sekali ditemukan. Jarang sekali, ya. Betul sekali ya. Even kemarin aku baca sebuah artikel di Jepang, as we know that Jepang itu negara yang sudah sangat maju menurut kita. Namun ternyata mereka juga memiliki pengemis-pengemis. Namun pengemis itu ya lokal. Ya, dislike. Malaysia juga mungkin kalau ada pengemis yang mungkin lokal. That's what we think. Ternyata ada sebuah sumber TV3 Malaysia, you know lah TV3. Iya. Sumber yang benar-benar bisa kita andalkan, kredibel, ya, televisi nasional daripada Malaysia, mengatakan bahwasanya saat ini Malaysia dibanjiri oleh para pengemis. Really? Yes, surprisingnya lagi, it's international pengemis. I'm speechless. Yes, pengemis dari negara asing datang ke Malaysia. Orang-orang asing datang ke Malaysia itu ternyata ya mungkin bekerja, mungkin apa, dan beberapa dari mereka pun menjadi pengemis di Malaysia. Orang asing. Mungkin mereka datang untuk mencari keberuntungan ya, untuk mencari pekerjaan, tapi tidak seberuntung itu. Iya, mungkin ya. Oke, everyone, kita coba lihat seperti apakah operasi pengemis di sekitar ibu kota yang dibanyakin oleh internasional ataupun pengemis dari luar negara. 1, 2, 3. Ini di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Dan cenderung udah sangat ini ya, agresif. Pukul-pukul meja kalau nggak dikasih. Where are you from? Palestina. So this is your child? How long you been in Malaysia? No English, Malaysia 2 months. 2 months. Oh, then where you stay here? Chowkat. Huh? Chowkit. Oh, you stay with your family? No family, brother. Berbagai taktik digunakan untuk meraih simpati demi mengaut keuntungan. For baby, no. Please, 20. You eat ready? No, 20. Orang Malaysia sangat ramah, sangat bermurah hati, Ustaz. Dan sangat suka berbagi ya. Betul. Bagi menangani isu ini, satu operasi khas dilancarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kuala Lumpur di 5 lokasi hotspot sekitar ibu kota. Lari. Kenapa lari? Karena mereka tahu itu salah. Pura atau salah? Atau ini merupakan cuma pura-pura? Menunjukkan kelemahan, Betul. ya, untuk memikat mereka yang sebenarnya memang ingin memberi. Betul. Wanita berusia lingkungan 30-an ini antara pengemis warga asing yang ditahan di sekitar Masjid Jamek, Kuala Lumpur. Masjid. Orang mana ni? Orang mana? Indonesia. Duduk rumah kat mana? Sana. Sana tu mana? Baru tu. Handphone saya hilang. Handphone hilang. Lepas tu, kenapa ada kat sini lagi? Handphone hilang. Kena lompat. Habis tu kenapa datang minta sedekah sini lagi? Duit saya tak ada. Duit tak ada. Tak pergi kedutaan Indonesia ke minta bantuan ke apa? Tak ada. Tak ada. Tak. Itu apa? Baru kena curi handphone saya. Baru kena curi. Tak apa. Kita ikut pergi pejabat dulu. Kita untuk buat saringan. Wow. Meskipun wanita ini pernah ditangkap sebanyak 2 kali oleh pihak berkuasa, ibu kepada 2 orang anak ini tetap berdegil menjalankan kegiatan itu sejak tahun 2019.
Saya tak ada duit nak bersalin. Dah bersalin, tak ada duit juga. Ha? Dah bersalin, tak Dah bersalin nanti baru cari kerja. ada dari pukul berapa? Baru je. Selalu, Tak lalu sana. satu hari dia dapat berapa? Tak tahu saya. Kadang dapat, kadang tak dapatnya. Biasa dapat berapa? Tak tahu, tak dapat pun. Berbagai modus operandi pengemis warga asing dikesan oleh pihak JKM Kuala Lumpur. Antaranya mendekati orang awam secara agresif dan menyamar sebagai pesakit kronik. Dari mana ni? Mereka ni ada. Jalan ke friend, jalan. Kasih jalan. Jadi siapa-siapa yang sedang mencari hidup sarung syaitan pun ada Nanti kemas semua barang, kita bawa. Barang ke sini je kan? Ah, Sini je. Ini juga lah. Sana pun ada, sini pun ada. Duit lebih tuan. Ha? Duit lebih tuan. Cari duit lebih. Tapi boleh berjalan kan? Bertongkar boleh tuan. Bertongkar boleh kan? Sebab saya tadi tengok berjalan je. Cuba bangun tengok. Boleh cuba bangun. Boleh kan? Boleh berjalan kan? Yo, sebenarnya dia bisa jalan. La ilaha illallah. Speechless. Tapi yang kursi roda sana tu, abang punya juga? Saya punya. Untuk kita ambil dua-dua Abang kena ikut kita dulu pergi pejabat dulu. Boleh. Boleh Kursi roda. Individu yang kononnya mengalami kecederaan parah di bahagian pinggul ini mendakwa pendapatannya sebagai pengemis di ibu kota mampu mencecah sehingga RM300 sehari. Wow. Hampir 1 juta satu hari. Allahu Akbar. Oh my god. Wow. Oh my god. Oh my god. Say something. Yang paling bikin speechless adalah tadi ada orang Indonesia, Ada orang Indonesia. yang tertangkap. Betul. Jadi begini, dimanapun pengemis itu memang tidak diperkenankan untuk hidup dan tanda kutip untuk beredar di dalam kota karena mereka mendapatkan pendapatan, mereka mendapatkan uang, tetapi mereka tidak dikenakan wajib pajak. Betul. Itulah sebenarnya yang menjadi masalah, yang dipandang masalah oleh negara gitu. Selain mengenai keelokan dan segala macamnya ya Mister ya. Dan apa ya, mereka seperti memanfaatkan kebaikan warga negara Exactly. Malaysia. That's the Mereka thing. tahu bahwa masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia sebegitu royal, sebegitu murah hatinya. Betul. Melihat fakta bahwa mereka sakit dalam keadaan fisik yang tidak Betul. baik, Betul. serba berketerbatasan. Betul. Apalagi tadi ada yang mengaku dari Palestina, dari Palestina. Tentunya mana ada orang yang tahu bahwa negara mereka sedang mengalami Betul. kesulitan tidak mau memberikan Betul. uang. Pasti kan Betul. tersentuh kemurahan hati yang merasa diuji gitu. Dan itulah yang pasti membuat mereka terdorong, warga negara Malaysia terdorong untuk memberikan sumbangan gitu. Exactly. That's the thing yang aku benar-benar ingin highlight itu mereka seperti menggunakan kebaikan hati daripada orang-orang Malaysia untuk situasi seperti ini, seperti itu Mister. Makanya aku tanya sama kamu tadi awal, kenapa mereka lari? Kenapa mereka Karena lari? mereka tahu gitu. mereka salah. Dan itu mereka tahu mereka salah dan mereka sepertinya berbohong gitu loh Mister. Berbohong mengenai keadaan mereka gitu kan. Sepertinya help me, aku nggak bisa jalan, aku pakai wheelchair gitu. Nah, Namun pada kenyataannya bisa jalan. Bisa jalan. Seperti itu. Mungkin juga loh yang entah kita nggak pernah tahu dia berasal dari Palestina beneran atau enggak. Betul. Seperti itu kan. Betul. Lagi-lagi orang Malaysia adalah orang-orang yang cepat tersentuh hatinya untuk melihat kondisi. Oh Palestina. Jadi bantu. Karena di beberapa video sebelumnya kita juga pernah membahas tentang Ya. betapa warga negara Palestina diterima dengan sangat betapa baik. mereka kemerdekaannya sangat dibela oleh orang Malaysia. Mungkin betul. hal-hal seperti ini yang Iya. bisa dimanfaatkan. Betul, ada orang-orang yang mungkin memiliki pemikiran yang pendek seperti Iya. itu lah, Mister. Dan itu merupakan fenomena yang luar biasa menurut aku ya. Kalau di Indonesia tuh, setahu kita pengemis itu orang lokal, right? Dan orang-orang luar negeri itu kayak di sini tuh nggak seperti itu. Namun di Malaysia tuh beda ya. Ya, mereka pengunjung orang Iya. luar negeri datang ke Indonesia untuk berlibur, Betul. untuk bekerja, tidak Betul. seperti itu. Dan sedangkan di Malaysia itu It's very shocking. it's very shocking gitu loh. Orang-orang yang memenuhi di sana tuh orang-orang asing, pekerja-pekerja, dan even pengemisnya tuh orang luar negara gitu loh. Jadi penilaian aku terhadap Malaysia bahwa Malaysia adalah negara yang
ekonominya terbesar dan terbaik di Asia Tenggara itu tetap seperti itu karena memang ternyata warga negaranya dan rakyat Malaysianya ya memang makmur. Betul. Dan menjadikan itu daya tarik. Dan itu daya tarik. Jadi kan daya tarik buat mereka semua untuk datang mencari peruntungan, tapi ternyata tertimpa kemalangan dan harus bekerja sebagai pengemis. Kayaknya lebih profit aja jadi pengemis ya, Mister. Daripada kamu bekerja buruh atau bekerja kasar lainnya seperti itu. Karena tinggal menengadahkan tangan, dapat duit. Memasang ekspresi sedih. Betul. Wow, gimana nih reaksi kalian sebagai orang Malaysia mendengar kabar seperti ini? Kami sebagai orang Indonesia, we are shocking to hear this. Dan menurut kami, we cannot generalize. Enggak semua orang Indonesia seperti itu. Kemarin aku juga reaksi tentang salah satu orang Indonesia yang ternyata nggak bisa pulang ke Indonesia, namun dia tetap berusaha menjual jengkol di pinggir jalan, seperti itu. Jadi beberapa orang yang pikirannya hanya pendek saja, yang menggunakannya praktis, jadi menggunakan situasi seperti ini dan keadaan seperti ini untuk menjadikan sebagai seorang pengemis seperti itu. Dan itu memalukan sih sebenarnya. Betul. Wow. Dan jadinya memang mengetahui bahwa negara Malaysia adalah negara yang mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Betul. Itu juga menjadi daya tarik buat mereka. Pasti mereka akan memberikan sedekahnya. 1 juta satu hari, Mister, ya Allah. 1 juta satu hari itu mind blowing sih. Mind blowing banget. Jadi 1 bulan kau bisa dapat 30 juta. Hanya dengan menengadahkan tangan. Atau hampir 10.000 ringgit. Oh my dear Pak. Wow, amazing. Wow, so mind blowing banget ya. Ini bukan lapangan pekerjaan yang menginspirasi ya guys. Betul. Buat orang Indonesia yang nonton ini, walaupun 1 juta sehari. No. Nggak baik. Okay, everyone, that's all from us. Hopefully that you find this very good. It's shocking for us actually. It is. Thank you so much for these beautiful recommendations. And if you find this very good, don't forget to do thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to just subscribe. Dan pemerintah Indonesia seharusnya bisa melihat ini ya, Mister ya, dan menarik pulang orang-orang yang bekerja seperti itu. Thank you everyone. Much love from Indonesia. Malaysia bola. Bye everyone.